Yang dimaksud dengan guru inovatif harapannya menjadi seperti ini, teman-teman. Meningkatkan motivasi belajar dan minat. Yang kedua, mempermudah pemahaman materi. Yang ketiga, mengembangkan abad 21, abad ke-21, abad teknologi yang saya maksudkan ya. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar siswa. Ketemunya meningkatkan semua. Meningkatkan, mengembangkan, mempermudah. Oke ya, meningkatkan, mempermudah, mengembangkan, dan meningkatkan. Berarti kawan-kawan kita kalau menjadi guru yang tadi disampaikan ada kreatif dan ada inovatif, kreatif dan inovatif kayak judul tadi, maka ada beberapa beban yang harus kita pikul. Wajib, menurut saya wajib. Pembelajarannya ketika kita berkaitan dengan kreatif dan inovatif, maka pembelajarannya harus berbasis proyek, PJBL. Berbasis proyek apakah harus produk? Sebetulnya tidak harus sebuah produk yang bisa dipegang ya. PJBL itu project based learning bisa juga hasilnya tidak tidak berupa apa namanya berupa produk yang bisa dipegang. Bisa jadi sebuah ide, ide tambahan dan sebagainya itu bisa juga. Tidak melulu sebuah PJBL harus produk tertentu, tapi ada hasil output yang bisa dihasilkan. Setelah itu, bahan ajar inovatif. Pembelajarannya harus kolaboratif. Jangan sampai Bapak dan Ibu metode ceramah bagus. Metode ceramah bagus, metode ceramah. Tetapi ketika metode ceramah hanya sekedar metode ceramah, kita bisa saja kita itu sebetulnya mengurangi hak-hak anak karena di dalam eh, apa namanya ya eh, dasarnya manusia itu mau sebetulnya berkolaborasi atau bersama-sama. Pembelajarannya berbasis permainan. Kalau bisa ya, tidak semua materi dijadikan permainan. Yang saya maksudkan permainan di sini adalah sebetulnya lebih ke arah visualisasi. Contoh sederhana, kalau saya di mapel matematika, seringkali saya sih tidak ke permainan secara real permainan. Tapi saya coba visualisasikan. Semoga di sini ada yang teman-teman dari matematika. Jadi misalkan begini, materinya adalah materi peluang. Misal. Di materi peluang, saya coba bawakan apa namanya bahan peraganya. Bahan peraga di peluang itu apa? Koin, kartu bridge atau kartu remi, atau saya bawakan dadu. Nah, di situ berarti kita bisa bermain dalam tanda petik ya visualisasi sebagai alat peraga. Materinya materi vektor misal. Materi vektor bisa saya coba simulasikan dengan, ayo nak coba apa namanya buka pintu. Buka pintu maka anak akan melangkah. Ketika melangkah dia akan, saya tanya, Mas, tadi ke pintu kamu jalan berapa langkah? 5 langkah, Pak. Oke. 5 langkah itu skala. Ketika kamu jalannya tadi ke arah mana? Jalannya ke timur, Pak. Berjalan ke timur 5 langkah itu adalah vektor. Misalkan pembelajaran berbasis simulasi. Berbasis simulasi di sini tidak harus ya, tidak harus dengan komputer, dengan apa namanya alat-alat canggih. Simulasi yang dimaksudkan adalah seperti yang tadi saya contohkan, ketika misalkan Bapak dan Ibu menjadi guru sekolah darat, guru sekolah dasar misalkan, guru sekolah dasar matematika, pelajaran matematika, lagi-lagi matematika yang paling dekat dengan saya ya. Kalau yang lain nanti Bapak dan Ibu mungkin punya ide yang lain. Pelajaran matematika, di pelajaran matematika misalkan anak-anak diminta untuk mensimulasikan membuat lingkaran. Membuat lingkaran, simulasikan. Lingkaran di kehidupan sehari-harimu apa saja, nak? Oh, ada Pak, lingkaran. Apa? Coba contohnya. Contohnya gelas itu lingkaran, Pak. Misalkan seperti itu, walaupun sebetulnya gelas itu bukan lingkaran, tapi ada unsur lingkaran. Setidaknya seperti itu. Coba simulasikan sehingga pelajaran yang Bapak dan Ibu ampu tidak seperti pelajaran di atas awan, tapi pelajaran yang memang membumi ada di keseharian mereka. Yang selanjutnya, bahan ajar yang inovatif, pembelajaran berbasis multimedia. Idealnya itu ya, multimedia, menggunakan media. Media, kalau Bapak dan Ibu, saya kan gaptek, Pak.
Saya usia 59 tahun, sebentar lagi pensiun. Terus bagaimana multimedia? Apa yang harus saya lakukan? Tidak harus Bapak dan Ibu yang membuat, tidak harus. Tetapi bisa saja Bapak dan Ibu dengan MGMP-nya, minta tolong dengan MGP-nya karena tadi ada kolaborasi. Ciri seorang guru yang apa namanya kreatif dan inovatif itu harus berkolaborasi tadi saya sampaikan. Apakah harus Pak berbasis multimedia? Tidak selalu dipakai, tapi ada satu masa di mana Bapak dan Ibu harus menggunakan ini. Minimal pakai proyektor, menggunakan handphone, misalkan begitu ya. Atau media-media yang lain. Sekarang merangkak proses. Proses menjadi guru kreatif dan inovatif. Proses menjadi guru kreatif dan inovatif. Versinya saya, yang pertama, proses menjadi guru kreatif dan inovatif membuka jalan memahami kebutuhan mereka, memahami kebutuhan anak-anak. Bahasa kerennya kalau di mungkin ada kawan-kawan yang dari guru penggerak, materi ini termasuk di materi pembelajaran berdiferensiasi, di mana di pembelajaran berdiferensiasi, diferensi konten, proses, dan produk. Dan kita juga harus mengetahui dalam gaya belajarnya anak-anak. Biasanya kan gitu. Sebelum ada asesmen diagnostik misalnya. Maka teman-teman harus bisa membuka jalan, memahami siswa dan kebutuhan mereka. Loh Pak, pekerjaan kita jadi banyak dong Pak, misalkan ya. Ya memang guru tugasnya melayani teman-teman. Apakah harus semua materi? Tidak. Saya juga masih belajar. Nanti di bagian akhir ya, saya coba tunjukkan apa namanya apa yang saya lakukan di kelasnya saya. Membuka jalan, memahami siswa dan kebutuhan mereka, mereka termasuk gaya pembelajar apa? Verbal, visual, auditori, kinestetik, atau audiovisual, misalkan. Verbal mereka berarti dengan mulut, visual dengan mata, lebih ke arah gambar, cat, dan sebagainya. Terus auditori berarti menggunakan telinga, menggunakan sound, atau kinestetik dengan praktek di mana Bapak dan Ibu mulailah memberikan pelayanan seperti itu. Yang kedua, mencari inspirasi. Mencari inspirasi dan selalu haus akan pembelajaran baru. Contoh, yang malam ini Bapak dan Ibu lakukan. Hari ini, malam ini, teman-teman di Zoom ada 389. 389 orang berkumpul bersama-sama di Zoom ini. Dari Zoom ini kita berkumpul, apa yang Bapak dan Ibu harapkan? Tadi awal mungkin ada 499 karena kuota kuota Zoom ini 500. Ternyata ada seleksi alam, di mana di seleksi alam sekarang masih tersisa 388. Nah, orang-orang dari 388 ini adalah orang yang haus akan pembelajaran. Tidak hanya sekedar, maaf nih, saya kan pengen cari sertifikat. Ya boleh, tidak salah. Mencari sertifikat tidak salah sama sekali. Tapi akan jauh lebih cakep jika kita bisa mengetahui isi dari hak tadi pada diri mendapatkan sertifikat. Setidaknya ada hal insight baru yang mungkin walaupun kecil pada diri bisa dapati. Monggo mencari inspirasi bisa dari dunia nyata, dari kawan-kawan sekitar Bapak dan Ibu, bisa jadi dari minat siswa, dari teknologi seperti yang hari ini kita dengan Zoom, kita dengan YouTube, kawan-kawan yang ada di YouTube ya, atau mungkin dengan kawan guru lain. Proses selanjutnya untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif, merangkul kreativitas. Jangan takut bereksperimen. Bapak dan Ibu, teman-teman, ketika Bapak dan Ibu pengen menjalani sesuatu yang baru, misalkan, saya kok belum pernah ya di kelasnya saya membuat pembelajaran yang apa namanya, pembelajaran yang anak-anak dikelompokkan. Saya selalu pakai metode ceramah satu arah saja. Saya kok pengen ya anak-anak saya kelompokkan, anak-anak saya beri LK, terus saya apa namanya pandu dan sebagainya.
Bapak dan Ibu tidak usah kebanyakan pertanyaan-pertanyaan. Nanti terus gimana? Terus gimana? Bapak dan Ibu sudah dididik minimal 4 tahun di kampus. Setelah itu kalau yang sudah apa namanya sertifikasi berarti Bapak dan Ibu sudah menjalani proses PPG. Ditambah lagi Bapak dan Ibu berpengalaman dari kapan Bapak dan Ibu mengajar. Bisa jadi sudah puluhan tahun, sudah belasan tahun. Yang bisa jadi sudah jauh di atas saya pengalamannya Bapak dan Ibu. Saya yakin banyak bahwa guru adalah direktur yang mendirect dan sutradara di dalam pembelajaran. Udah lakukan saja Bapak dan Ibu. Do it. Udah lakukan. Saya kayaknya bikin LK-nya masih jelek. Ya kolaborasi dengan teman satu MGMP. Kalau misalkan lo kan saya guru kelas Pak ya dengan kalau di SD ada namanya KKG dan seterusnya. Oke ya, Bismillah ya teman-teman ya. Bareng-bareng kita belajar. Yang selanjutnya kekuatan kolaborasi tadi saya sampaikan. Bapak dan Ibu harus belajar bersama dengan guru lain. Mau itu di apa namanya apa teman-teman satu KKG, satu liting, satu mata pelajaran, level kota, level provinsi. Saya yakin minimal di grup WhatsApp-nya Bapak dan Ibu ada.